Yang pertama, tentang pengertian peserta didik. Peserta didik adalah individu yang secara sadar berkeinginan untuk mengembangkan potensi dirinya, jasmani dan rohani, melalui proses kegiatan belajar mengajar yang tersedia pada jenjang atau tingkat dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik adalah subjek utama dalam pendidikan. Peserta didik. Pengelolaan peserta didik adalah pengaturan segala aktivitas yang berhubungan dengan peserta didik dalam pengembangan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada pendidikan tertentu, mulai dari masuk hingga keluar dari suatu lembaga pendidikan. Pengelolaan peserta didik meliputi layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas atau di luar kelas. Dasar hukum pengelolaan peserta didik terbagi menjadi dua. Yang pertama terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berisi tentang mengamanatkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan sebagai berikut. Terdapat dalam dua pasal. Pasal pertama, pasal 6 ayat 1, setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Dan pasal kedua, pasal 8, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Tujuan pengelolaan peserta didik. Tujuan umum pengelolaan peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik secara efektif agar seluruh kegiatan tersebut dapat menunjang proses pembelajaran di sekolah dan proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur. Prinsip-prinsip pengelolaan peserta didik. Prinsip pengelolaan peserta didik mengandung arti bahwa dalam rangka memanage peserta didik, prinsip-prinsip yang disebutkan di bawah ini haruslah selalu dipegang dan dipedomani. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan peserta didik adalah 1. Sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. 2. Kegiatannya mengemban misi pendidikan. 3. Kegiatannya berupa menyatukan peserta didik yang beraneka ragam. 4. Kegiatannya sebagai pengaturan pembimbingan peserta didik. 5. Mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Dan yang terakhir, 6. Bermanfaat bagi kehidupan peserta didik. Tahapan pengelolaan peserta didik. 1. Analisis kebutuhan peserta didik. Merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dengan pertimbangan daya tampung kelas atau jumlah kelas yang tersedia. Menyusun program kegiatan kesiswaan. 2. Rekrutmen peserta didik. Membentuk panitia penerimaan peserta didik baru. Pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. 3. Seleksi peserta didik melalui tes atau ujian, melalui penelusuran bakat kemampuan berdasarkan nilai STTB atau nilai UAN. 4. Pengumuman dan daftar ulang. Pengumuman hasil seleksi harus dilakukan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan, supaya tidak menimbulkan keresahan bagi calon peserta didik yang akan diterima dan yang tidak diterima. Bagi calon peserta didik yang diterima, diharuskan mendaftar ulang pada sekolah yang menerimanya dalam batas waktu yang telah ditentukan. Sedangkan mereka yang dinyatakan diterima tetapi tidak daftar ulang dalam batas yang ditetapkan, dinyatakan mengundurkan diri. 5. Orientasi calon peserta didik. Sebelum peserta didik mengikuti pelajaran pada sekolah yang baru, diadakan masa orientasi. Adapun tujuan diadakannya orientasi bagi calon peserta didik antara lain adalah: A. Peserta didik dapat mengerti dan menaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. B. Peserta didik dapat aktif dalam kegiatan sekolah. C. Agar calon peserta didik merasa betah di sekolah, semua warga sekolah yang lama harus bersikap ramah kepada calon peserta didik dan selalu siap membantu apabila diperlukan. 6. Penempatan peserta didik. Penempatan peserta didik
atau pembagian kelas, yaitu kegiatan pengelompokan peserta didik yang dilakukan dengan sistem kelas. Pengelompokan peserta didik bisa dilakukan berdasarkan kesamaan yang ada pada peserta didik, yaitu jenis kelamin dan umur. Selain itu juga, pengelompokan berdasar perbedaan yang ada pada individu peserta didik seperti minat, bakat, dan kemampuan. 7. Pembinaan dan pengembangan peserta didik. Keberhasilan kemajuan belajar peserta didik serta prestasi yang ditempuh peserta didik memerlukan data otentik yang dapat dipercaya serta memiliki keabsahan. Karena kemajuan peserta didik merupakan faktor yang sangat vital bagi kebutuhan perkembangan berlangsungnya proses pendidikan. Salah satu tujuan pendidikan adalah menghasilkan para lulusan yang berkualitas. Tinggi rendahnya kualitas pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor pengaruh itu adalah penilaian yang dilakukan oleh para guru atau lembaga pendidikan. 8. Pencatatan dan pelaporan kemajuan peserta didik. Pencatatan dan pelaporan peserta didik dimulai sejak peserta didik diterima di sekolah sampai dengan tamat atau meninggalkan sekolah. Tujuan pencatatan tentang kondisi peserta didik dilakukan agar lembaga mampu melakukan bimbingan yang optimal pada peserta didik. Adapun pencatatan yang diperlukan untuk mendukung data mengenai siswa adalah buku induk, buku klaver, daftar presensi, daftar mutasi peserta didik, buku catatan peserta didik, daftar nilai, leger, buku lapor. 9. Kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari pengelolaan peserta didik. Setelah peserta didik selesai mengikuti seluruh program pendidikan di suatu lembaga pendidikan dan berhasil lulus ujian akhir. Selanjutnya, peserta didik tersebut diberi surat keterangan lulus atau sertifikat. Peran guru dalam pengelolaan peserta didik. Guru merupakan sumber daya manusia yang potensial bagi pengembangan kreativitas peserta didik dalam berbagai aspek. Tugas utama guru adalah membentuk anak didik mencapai kewaspadaannya masing-masing. Salah satu ciri keberhasilan tujuan pendidikan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu faktor penyelenggara pendidikan, guru, peserta didik, sarana, dan fasilitas belajar mengajar. Kurikulum sebagai pedoman dasar bagi terselenggaranya tujuan pendidikan. Partisipasi guru dalam pelayanan peserta didik menduduki bagian teratas. Artinya, setiap guru harus memahami fungsi terhadap pelayanan peserta didik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan peserta didik di sekolah, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran peserta didik dan masalah-masalahnya. Penerimaan, orientasi, klasifikasi, dan petunjuk bagi peserta didik baru tentang kelas dan program studi. Selanjutnya, evaluasi dan pelaporan kemajuan peserta didik. Yang keempat, program bagi peserta didik yang mempunyai kelainan seperti pengajaran, perbaikan, dan pengajar luar biasa. Selanjutnya ada pengendalian disiplin peserta didik. Lalu program kesehatan dan pengamanan, yang terakhir ada penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional peserta didik. Tentang layanan khusus yang menunjang kelancaran pengelolaan peserta didik. Yang pertama ada perpustakaan. Perpustakaan merupakan penyedia bahan pustaka yang memperkaya dan memperluas cakrawala pengetahuan, meningkatkan keterampilan, membantu siswa dalam mengadakan penelitian, memperdalam pengetahuannya berkaitan dengan subjek yang diminati, serta meningkatkan minat baca siswa dengan adanya bimbingan membaca dan sebagainya. Yang kedua, layanan kesehatan atau UKS. Sarana ini adalah untuk meningkatkan atau membina kesehatan siswa dengan lingkungan hidupnya. Program UKS yang meliputi mencapai lingkungan hidupnya yang sehat, pendidikan kesehatan, dan pemeliharaan kesehatan di sekolah. Yang ketiga ada layanan kantin. Kantin diperlukan di tiap sekolah agar kebutuhan anak terhadap makanan yang bersih, bergizi, dan higienis bagi anak sehingga
Kesehatan anak terjamin selama di sekolah. Guru bisa mengontrol, berkonsultasi dengan pengelola kantin dalam menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Yang keempat adalah layanan transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik sebagai penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Biasanya layanan transportasi diperlukan bagi peserta didik di tingkat sekolah dan pendidikan dasar. Yang kelima ada layanan asrama. Bagi siswa, layanan asrama sangat berguna untuk mereka yang jauh dari keluarganya sehingga membutuhkan tempat tinggal yang nyaman untuk mereka beristirahat. Biasanya yang mengadakan layanan asrama di tingkat sekolah menengah dan perguruan tinggi. Layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan secara terus-menerus dan sistematis terhadap layanan bimbingan dan konseling yang mengupayakan membantu individu belajar, mengembangkan, dan menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapinya, dan untuk merencanakan masa depannya sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan sosialnya, atau proses bantuan kepada siswa supaya ia dapat mengenal dirinya dan dapat memecahkan masalah hidupnya sendiri, sehingga ia dapat menikmati hidup secara bahagia. Tujuan bimbingan dan konseling adalah agar individu yang dibimbing memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalah dan mampu atau cakap memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya, serta mampu menyesuaikan diri secara efektif dengan lingkungannya. Setiap peserta didik satu dengan lainnya memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut menggambarkan adanya variasi kebutuhan pengembangan secara utuh dan optimal melalui layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling mencakup kegiatan yang bersifat pencegahan, perbaikan dan penyembuhan, pemeliharaan, dan pengembangan. Permendikbud nomor 111 tahun 2014, bidang layanan yang dilakukan oleh konselor yang mencakup bidang layanan pribadi, layanan belajar, layanan sosial, dan layanan karir, dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan bakat dan minat peserta didik. Komponen layanan bimbingan dan konseling memiliki 4 program yang mencakup layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan layanan dukungan sistem. Perencanaan bakat dan minat peserta. Pemberian layanan yang tepat sesuai dengan bakat dan minat peserta didik memerlukan data yang akurat mengenai potensi dasar yang dimiliki oleh mereka sebelum menentukan kegiatan apa yang akan diberikan. Data ini dapat diperoleh diantaranya dengan cara 1. Tes bakat dan minat. Yang kedua, angket. Implementasi pengelolaan peserta didik. Pengembangan bakat dan minat peserta didik dapat dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 Ayat 1B menjelaskan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Kegiatan ini difasilitasi atau dibimbing oleh konselor dalam bentuk layanan bimbingan dan konseling, atau guru dan tenaga kependidikan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler serta kegiatan pembiasaan atau keteladanan. 1. Ada organisasi siswa intrasekolah atau bisa disebut juga dengan OSIS. OSIS merupakan wadah untuk menampung dan menyalurkan serta mengembangkan kreativitas peserta didik, baik melalui kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler dalam rangka menunjang keberhasilan kurikuler. Kedua, ada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar, kegiatan intrakurikuler, dan kegiatan kokurikuler di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Permendikbud nomor 62 tahun 2014. Kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung mencapai tujuan pendidikan nasional. Ketiga, ada pembiasaan atau keteladanan. Kegiatan program pengembangan diri dalam bentuk kurikulum tersembunyi biasanya dipergunakan untuk membiasakan dan membudayakan sikap, nilai, norma, tata krama, dan keterampilan lunak atau bisa disebut juga dengan soft skill lainnya. Evaluasi pengembangan minat. Pelaksanaan kegiatan pengembangan bakat dan minat peserta didik perlu adanya monitoring dan evaluasi. Monitoring dan revaluasi dalam seruan pendidikan merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kegiatan.
Jika hasilnya sesuai dengan sasaran, berarti apa yang telah ditetapkan berhasil atau efektif. Namun apabila sebaliknya, maka kegiatan tersebut dianggap tidak efektif atau gagal. Kesimpulannya adalah pengelolaan peserta didik merupakan suatu penataan dan pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga yang bertujuan untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut dapat menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah. Dan tahapan pengelolaan peserta didik itu yang pertama itu ada analisis kebutuhan peserta didik, yang kedua rekrutmen peserta didik, yang ketiga seleksi peserta, pengembangan peserta didik, yang kelima kesempatan peserta didik, yang keenam pembina dan pengembangan peserta didik, yang ketujuh pencarian lapangan kemajuan peserta didik, yang terakhir kelulusan usaha membantu individu untuk menjadi manusia yang berkembang dalam hal pendidikan dan membentuk kepribadian yang berguna dalam kehidupannya, yang memiliki berbagai wawasan, pandangan, dan interpretasi pilihan.